Durasinya itu waktu itu 5 bulan. 5 bulan. Iya, 5 bulan tinggal di salah satu kota di Prancis itu namanya Nantes. Jadi Nantes kalau bahasa Indonesianya. Nantes. Iya, Nantes. Halo sahabat kreatif, ketemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube Raja Oli Kreatif di acara ngopi, ngobrolin prestasi dan inspirasi. Nah, kali ini kita kedatangan Putri Pariwisata Kalimantan Barat. Nusantara Kalimantan Barat. Siapa dia? Siapa namanya? Oke, perkenalan ya Pak. Ya. Semua yang juga tahu, mungkin ada yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Ginting Octavia dan seperti yang tadi sudah menjelaskan, saat ini saya menjabat sebagai Putri Pariwisata Nusantara Kalimantan Barat. Wow. Selain itu ada juga. Ada lagi? Ada masih menjabat juga sebagai Dara Gawai Kalimantan Barat 2010. Wah, jadi dua jabatan 1 tahun ini. Iya, 2 jabatan. Gimana bagi waktunya tuh? Bagi waktunya sebenarnya kesulitannya paling kalau misalnya ada menghadiri undangan dan kemudian di undangan itu tuh ada dua undangan sama-sama undang gitu kan. Jadi tapi saya menanggapi itu dengan satu yang positif sih. Jadi kayak bisa berbagi juga sama kawan-kawan yang lain, berbagi pengalaman, memberikan sesuatu kepada mereka gitu. Oh gitu. Jadi misalnya udah mewakili Putri Pariwisata Nusantara. Nah, yang mungkin yang Dara Gawai itu yang dikasih dengan runner up atau gimana gitu? Iya, diwakili sama Nah, ini gimana kabarnya nih? kabarnya itu baik, sehat, aman. Tetap ceria ya, walaupun di masa sekarang lagi sulit-sulitnya kan. Tapi nggak ada masalah kan dengan kesehatannya? Kesehatan aman. Aman. Oke. Nah, kalau aktivitas saat ini apa nih? Aktivitas saat ini masih terdaftar sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Boleh tanya semesternya? Sebut saja semester akhir. Semester akhir. Tapi sama dong, itu semester akhir kan? Iya, sama semester akhir. Jangan ketawa. Oke. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Istana. Untan. Jurusan? Teknik lingkungan. Teknik. Iya. Ya, baru kali ini dengar anak teknik bisa jadi duta pariwisata ya. Kan jarang-jarang, biasanya teknik itu kan bisa dikatakan yang sedikit keras. Identiknya seperti itu. Nah, kok bisa dapat ini kayak ikut kompetisi di Putri gitu? Kalau pengalaman di Putri karena itu awalnya dapat tawaran dari jadi waktu itu saya mengikuti salah satu kompetisi, itu kompetisi dari pemerintah. Jadi waktu itu ada pertukaran pemuda antar negara, itu saya lihat kabar. Nah, kebetulan pada saat itu saya juga bertemu dengan salah seorang yang memang sering mengurus pageant lah ibaratnya gitu. Seperti IO gitu ya? Bukan? Manajer? Mentor sih lebih tepatnya. Mentor yang memang membidik anak-anak, oh anak ini kayaknya berpotensi untuk masuk ke dunia pageant. Nah, kebetulan pada saat itu beliau melihat saya dan kemudian tertarik menawarkan saya untuk ikut dalam kegiatan pageant ini. Nah, yang baru itu saya pikirkan kenapa tidak gitu, apa salahnya kita mencoba hal baru yang meskipun itu di luar dari zona nyaman kita. Berarti Gintini ini wanita yang suka dengan tantangan ya? Iya, Pak, bisa dibilang seperti bisa dibilang pengen coba yang hal baru gitu kan. Nah, kalau boleh tahu awalnya cita-citanya jadi apa sih? Cita-cita awalnya, kalau dari kecil sebenarnya sangat amat jauh sekali dari dunia pageant ataupun dunia permodelan Mbak. Karena jujur Gintini itu dari kecil sampai bisa dibilang sampai sebelum terjun dunia pageant, bahkan sudah terjun dunia pageant pun sebenarnya masih menjadi sosok yang pemalu gitu. Sulit sekali untuk berbicara sebenarnya. Nah, hal ini yang akan kita ulas, gimana seorang pemalu bisa berani tampil ke depan orang ramai gitu kan. Nah, tadi bilang pemalu ya? Iya. Sedikit pemalu, tapi kok bisa ini bisa tampil ke orang ramai? Itu yang mau kita bahas di sini. Karena memang di ngopi ini kita membicarakan tentang prestasi dan inspirasi. Biar nanti
Gintini kan bisa juga berbagi inspirasi kepada yang kawan-kawan yang belum mendengar. Nah, boleh nggak dijelaskan prestasi dari awal itu apa-apa aja kalau Gintini? Prestasi. Kalau ngomongin soal prestasi, itu awalnya Gintini terjun di dunia debat bahasa Inggris ya. Debat bahasa Inggris, dan itu mulai mendapatkan prestasi pertama itu SMA. Jadi ikut lomba gitu, ikut lomba debat. Yang lomba biasa aja sih, kayak dilaksanakan sama mahasiswa. Nah, kemudian di situ itu kompetisi pertama, dan pada saat itu syukurnya langsung dapat juara 2. Juara 2 ya, wah, emang rezeki Ya, ya. nah cuman itu SMA terakhir, pertama dan terakhirnya di SMA. Kemudian lanjut lagi setelah masa kuliah. Ya, kuliah juga awalnya masih melanjutkan hal yang sama, debat juga bahasa Inggris. Karena memang udah nyaman di situ mungkin kan awalnya. Jadi masuk di dunia debat, kuliah, dan waktu itu pas ikut seleksinya aku tidak langsung terpilih menjadi perwakilan Untan pada saat itu. Jadi harus berkali-kali dulu ikut baru. Jadi sekali ikut waktu itu masih gagal, belum terpilih untuk mewakili Untan. Kemudian di tahun berikutnya coba lagi, baru tembus untuk mewakili Untan ke tingkat nasional. Berarti dalam artian nggak usah langsung cepat nyerah gitu kan? Iya, itu benar-benar khas banget. Karena kebanyakan orang sekali ikut kompetisi salah terus kayak down mundur gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu, ya bisa jadi itu cuman kegagalan yang tertunda gitu. Kayak ada sesuatu yang harus digali lagi gitu, ada sesuatu yang harus dipelajari lagi. Apa sih yang kurang di saat kemarin, apa sih yang harus ditambah. Nah, ini kita suka dengan Gintini itu orangnya optimis. Walaupun dia pernah gagal, tapi dia coba lagi. Akhirnya itu yang tadi nasional debat ya? Iya, debat. Nasional, se-Indonesia ya? Jadi mewakili Untan. Dan debatnya juga bukan yang debat bahasa Indonesia ya? Bukan, debat bahasa Inggris. Wow, amazing. Oke. Nah tadi itu kan Gintini di debat itu di skala nasional, mewakili Kalimantan Barat ya. Nah itu prosesnya gimana sih, Gin? Oke, ngomongin prosesnya tentunya bukan sesuatu yang singkat ya. Ada proses panjang dan tahap berkali-kali. Berkali-kali ya? Ya, berkali-kali. Jadi yang pertama itu seleksi fakultas. Seleksi fakultas, kemudian dipilih tim yang mewakili fakultas. Itu ada 2 orang satu tim. Jadi biasanya satu fakultas itu boleh mengirimkan dua pasangan? Iya. 2 pasangan. Nah, setelah berarti lulus juga di fakultas? Di seleksi fakultas iya, lulus, kemudian lanjut di tingkat kampusnya. Ya, di universitasnya ya. Jadi setelah itu baru kemudian seleksi nih di universitas. Ada beberapa ronde juga, ada beberapa kali ronde. Kemudian setelah itu baru terpilihlah 3 best speaker, 3 pembicara terbaik di antara peserta yang ikut dalam seleksi itu. Nah, kemudian dari 3 orang best speaker ini, 3 orang inilah yang dikirim ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat regional. Regional Kalimantan. Karena regional Kalimantan ini kan masuk regional 11. Jadi bertarunglah lagi di Kalimantan, dari Kalimantan Barat, Selatan, Tengah, dan Timur, juga Utara gitu ya. Iya. Dan di situ Gintini gimana prosesnya, apa atau kesulitannya apa di situ? Proses dan kesulitannya yang pastinya adalah kita bertanding di tempat yang baru. Pastinya kan perlu penyesuaian kan. Iya, betul. Bertanding dan terjun di suatu tempat yang kita tidak kenal kondisinya seperti apa. Jadi benar-benar gambling istilahnya, kan? Nah, bertarung di suatu tempat tersebut dan bertemu dengan orang-orang baru, ketemu lawan-lawan baru yang kita tidak bisa prediksi sebelumnya akan bertemu lawan seperti apa. Tadi kan udah sampai ke regional tuh. Iya. Masih ingat nggak berapa peserta yang dijadikan kompetitor gitu kan? Iya. Kalau untuk jumlah peserta, jujur banget, untuk jumlah pastinya itu lupa ya, karena udah lama banget. Jadi ikutnya itu tahun 2015 sama 2016, 2 kali. 2 tahun ya, berturut-turut. Nah, 2015 itu apa yang Gintini dapatkan? 2015 waktu itu
terpilih sebagai best tim kedua. Berarti Ya, juara jadi dua saya ya? bukan juara kedua, terus di tahun 2016 terpilih jadi best third, best team juara kedua. Juara ketiga. Oke. Nah, berarti juara kedua dan ketiga itu masih bisa ke nasional. Ya, lanjut ke nasional karena di tiap tahunnya itu punya aturan yang berbeda sebenarnya. Kebetulan di tahun 2015 dan 2016 itu mereka membolehkan 8 tim yang memiliki posisi 8 teratas. Nah, itu yang dikirim ke nasional. Tadi kan udah sampai ke Kalimantan nih, ke regionalnya dulu kan. Itu gimana lagi bertarung di tingkat nasional itu gimana prosesnya? Di tingkat nasional lebih sulit lagi karena ketemu dengan lawan-lawan lain se-universitas yang ada di Indonesia. Wow. Jadi ada ratusan tim waktu itu. Ratusan ya? Ratusan tim. Dari pastinya universitas yang ternama ya, misalnya di kota-kota besar juga. Nah, itu gimana rasanya? Rasanya lumayan deg-degan, nervous pastinya. Cuman dia tetap balik lagi kan, kita harus fokus ke pertandingan karena kadang dalam satu kompetisi juga salah satu tips untuk bisa bertahan dalam kompetisi adalah kita tidak perlu memikirkan siapa lawan kita. Yang penting gimana kita dengan diri kita ini memaksimalkan potensi kita yang ada. Jadi dari sini, dari Kalimantan sendiri itu ada berapa tim? Dari Kalimantan sekitar 5 atau 8 tim kalau tidak salah. 8 tim. Itu setelah di nasional itu gini gimana? Dapat predikat apa? Kalau untuk di nasional di tahun pertama ikut di tahun 2015 itu kita tembus sampai quarter final tapi yang sesi novice bang. Jadi kalau di nasional itu dia ada dibagi dua, main break sama novice. Main break ini untuk memang yang orang-orang yang punya dewanya lah ibaratnya dalam debat. Nah novice ini untuk yang pendatang baru. Jadi ada kompetisi sendiri lagi. Nah ikut di novice itu masuk quarter finalis. Bukan quarter sih waktu itu 18 atau 16 besar lupa juga gitu. Pokoknya antara itu lah. Dia tembus ke babak selanjutnya. Ya. Berarti kan setidaknya sudah mencapai lewat dari penyisihan. Iya, kan? Lewat penyisihan. Kan sulit juga untuk lewat ke penyisihan se-Indonesia itu kan. Iya, karena itu terjadi juga bang di tahun kedua ketika tahun kedua mencoba lagi itu belum tentu juga bisa mempertahankan posisi yang sama karena justru kalau dari segi posisi di tahun kedua Gintini ikut itu justru tidak mendapatkan posisi untuk tembus ke babak selanjutnya hanya sampai penyisihan aja di sesi 16. Tapi yang Gintini pelajari adalah bukan tentang posisinya tapi lebih kayak itu proses pribadinya gitu. Jadi kayak lebih berkembang dari segi public speaking, kemudian pembedaan argumen karena kan kita kalau debat itu menariknya ya kita harus memikirkan, menganalisa suatu topik dan persiapan untuk menampilkan itu tuh hanya 15 menit itu bukan 15 menit duduk di meja bang. 15 menit itu kan jadi kita ada call gitu kan, ada ruangan ketika topiknya diumumkan, ya, topiknya diumumkan itu kita langsung 15 menit persiapan itu sambil jalan ke ruang tempat tandingnya itu bang, jadi sambil jalan sambil nyatet gitu. Pernah ada suatu momen dan kejadian waktu itu kan, jadi kita waktu itu di tahun 2016 saya dengan tim saya itu kita tandingnya di kampus, boleh sebut nama kampusnya? Boleh. Kampus Mercubuana waktu itu, Mercubuana Jakarta. Nah itu kita tanding itu kan sampai di gedung lantai 4 dan itu bukan pakai lift, pakai tangga bang. Jadi beramai-ramai. Mas-masan ya. Pakai tangga, terus uniknya lagi gedungnya itu ada gedung blok A, blok B, C, D gitu kan. Nah dan itu tidak semua gedung itu saling terhubung. Jadi pernah ada kita udah naik sampai lantai 3, ternyata kita salah masuk gedung dan itu turun lagi. Jadi naik, jadi sambil jalan sambil nyatat, menyiapkan bahan. Ya. Nah itu satu hal yang menarik ya, yang mungkin nggak semua orang bisa dapat. Iya. Naik turun tapi dengan mengumpulkan bahan dengan waktu yang singkat. Iya. Fisik dan otak sama-sama diuji. Nah berarti pernah juga merasakan hal-hal yang spesial ya, naik turun tangga, salah blok kampus, waktu udah capek pikiran, capek
badan lagi ya, jalan keliling gitu kan. Ada juga bang satu momen, jadi kayak kita udah capek pikiran, capek fisik, terus kita masuk di satu ruangan yang AC-nya itu benar-benar dingin. Bahkan waktu itu kita masuk, kita bawa air kan bang waktu itu. Airnya itu normal, tapi pada saat kita selesai bertanding itu airnya udah kayak dari kulkas. Dari kulkas, oke. Berarti cukup berat juga ya perjuangan waktu jadi perwakilan dari regional Kalimantan ya, untuk ke nasional. Nah kalau dari keluarga sendiri gimana gitu? Apakah dapat dukungan penuh dari keluarga waktu ikut debat di nasional dan di regional gitu? Apakah keluarga itu tahu, mendukung, atau biasanya ada orang yang dia cepat untuk mendapatkan prestasi itu belum dapat dukungan, tapi sudah jadi baru didukung? Gimana kalau gitu? Kalau untuk Gintini, orang tua sangat mendukung sih, maksudnya mendukung dalam istilah yang membiarkan anaknya untuk kalau memang itu yang mau dikerjakan ya silakan gitu, asalkan tidak mengganggu kewajiban utamanya yaitu tadi kan sekolah dan juga kuliahnya lancar lah, jangan sampai ada yang terbengkalai tidak masuk kemudian tidak lolos mata kuliah. Yang penting pandai bagi waktu ya intinya. Oke. Kalau tidak salah aku pernah lihat di sosial media ada artikel mengatakan kalau Gintini pernah dapat beasiswa ke luar negeri. Itu gimana? Nah, jadi pada saat itu Bang dapat kesempatan untuk ikut salah satu program yaitu FISEM, French Indonesia Consortium for Environmental and Engineering. Nah, jadi itu adalah suatu program kerjasama antara pemerintah Prancis dengan pemerintah Indonesia, tapi lebih ke kerjasama antar universitasnya, Bang. Jadi, pendidikan ya? Iya, pendidikan. Universitas di Prancis kerjasama dengan universitas yang ada di Indonesia, 10 universitas di Indonesia. Berapa lama waktu kuliah di luar? Durasinya itu waktu itu 5 bulan. 5 bulan. Ya, 5 bulan tinggal di salah satu kota di Prancis itu namanya Nantes. Jadi Nantes kalau bahasa Indonesianya. Nantes. Iya, Nantes. Jadi itu gimana tuh? Waktu tinggal di sana sulit gak? Kesulitan. Ngomongin kesulitan unik sih Bang sebenarnya. Yang pertama dan utama itu pasti perbedaan suhu, perbedaan musim cuaca gitu kan. Karena kan kita di sini paling taunya panas hujan. Terus pas datang ke sana itu bulan Februari dan pada saat itu tuh musim dingin. Musim dingin. Jadi itu benar-benar pertama kalinya ngerasakan suhu di bawah 10 derajat. Beku, benar-benar bawa koper 40 kilo sendiri kan, karena waktu itu kita berangkatnya tidak ada yang mendampingi, jadi memang cuma kita mahasiswa yang berangkat aja yang pergi. Jadi kita, dan sementara kan masing-masing udah tanggung jawab sama barang yang sendiri kan. Nah ini bawa koper 40 kilo sendiri ke orang. Tapi nggak takut gitu pas pergi awal pertama, nggak takut nyasar atau gimana di negara orang gimana? Kalau itu pasti ada kepikiran kan kayak aduh gimana ya nanti di sana. Cuman ya itu tadi kita antisipasi dengan mencari tahu dulu kan kondisi di sana itu seperti apa, cari tahu budayanya seperti apa, kemudian cari tahu juga kira-kira perjalanannya itu kita harus apa sih? Oh dari Parisnya ke Nantes ternyata cuma bisa pakai kereta. Nah, jadi itu kita cari tahu Bang. Sama juga tanya dengan beberapa mahasiswa yang memang udah ada di sana. Waktu itu Gintini yang dari sini dari Kalimantan Barat itu apakah cuma Gintini sendiri atau banyak lagi mahasiswa yang lain? Kalau untuk yang berangkat itu ada 4 orang kalau yang Gintini. Jadi ada 4 orang dan juga udah ada yang dari Kalimantan Barat sebelumnya udah berangkat itu ada 3 orang. Jadi kayak ada 2 sesi gitu Bang. Ada yang 1 tahun, ada yang 1 semester. 1 semester tapi Gintininya yang 1 semester ya. Lumayan lama juga 5 bulan menghabiskan waktu di Prancis. Iya. Gimana tuh rasanya? Rasanya unik. Kenapa unik? Karena Prancis itu negara yang tidak terlalu fasih bahasa Inggrisnya. Jadi kita selain berbekal bahasa Inggris itu ternyata tidak cukup untuk pergi ke sana. Karena kan kalau misalnya kita tinggal di negara orang, kita juga harus tahu gimana cara belanja, kemudian segala administrasi kayak misalnya ya contoh sederhana telepon seluler lah kan, gimana cara kita connect sinyal itu kan juga butuh koordinasi dengan orang sana. Nah, itu pakainya bahasa Prancis gitu. Jadi
kita juga tetap harus punya bekal bahasa Prancis, tidak cukup bahasa Inggris saja. Berarti sebelum berangkat, ini udah mulai pelajari bahasa kosakata minimal bahasa Prancis atau gimana? Jujur sebenarnya ya Bang, Ya. tidak ada sama sekali bayangan dan keinginan untuk berangkat ke Prancis. Makanya kan dari SMA Gintini terbiasa dengan bahasa Inggris karena memang tujuannya itu keluar waktu itu pengen ke United States. Ya. Tapi ternyata rezekinya lain. Rezekinya ke negara yang ya, lain. ke Prancis ternyata negara yang mengharuskan kita untuk tidak hanya tahu bahasa Inggris tapi bahasa Prancisnya juga gitu kan. Nah di sana itu kita cuma dikasih persiapan 1 minggu intensif dari sini. 1 minggu sebelum berangkat? Iya, 1 minggu sebelum berangkat. Bukan 1 bulan ya? Bukan 1 Jadi minggu. 1 minggu itu mengumpulkan baju, mengumpulkan barang-barang yang mau dibawa ke sana, perlengkapan makan, mandi dan lain-lain. Enggak, kalau itu udah berbulan-bulan. Oh, itu udah berbulan-bulan? Yang 1 minggu itu persiapan khusus bahasanya aja. Oh, khusus bahasa. Itu gimana tuh? Apakah dikasih tempat khusus atau gimana? Atau disuruh belajar sendiri? Kita difasilitasi sama, kan kalau di Unkan itu ada namanya kedai Prancis. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang tertarik yang belajar bahasa Prancis bisa lah kunjungi kedai Prancis ya. Saya mau promosikan nih Bang, walaupun tidak di tapi memang untuk teman-teman yang ingin tahu ya budaya Prancis bisa datang ke kedai Prancis ini. Jadi memang ada wadah di sana untuk kita belajar bahasa Prancis dan itu memang juga udah diakui sama IFI. Jadi ada namanya IFI yang menaungi kalau misalnya kita mau pergi ke Prancis. Jadi di sana kan seminggu sebelumnya ini untuk belajar banyak tentang Prancis di kedai Prancis. Nah tadi ini bilang persiapannya cuma 1 minggu. Kalau orang yang seperti abang tetap dah nyerah. Kenapa? 1 minggu itu kan bukan waktu yang panjang, mepet waktunya, langsung berangkat. Kalau ini gimana rasanya? Kalau Gintini ya ibaratnya kan itu sesuatu yang udah dilalui sebelumnya. Maksudnya dilalui adalah ada proses dulu nih sebelum dapat beasiswanya gitu. Nggak langsung kayak kamu berangkat ya enggak, tapi ada proses seleksinya gitu kan. Dari ketika udah lewat proses seleksi ya mau nggak mau harus juang semaksimal mungkin gimana caranya biar kita tetap bisa bertahan di negara orang lah gitu. Tanpa rasa takut ya? Iya. Nah, setelah sampai di sana apa aja aktivitas di sini? Apakah kuliah sama kayak di sini atau ada yang lain? Kalau untuk aktivitas itu memang benar-benar full kuliah di sana. Karena kan memang kita ketika di sana itu memang benar-benar diperlakukan seperti mahasiswa yang ada di universitas di sana gitu. Jadi memang benar-benar kuliahnya ya benar-benar kayak kuliah. Ikut jadwalnya memang. Jadi kuliah terus abis selesai kuliah itu biasanya ya biasalah beres-beres pekerjaan rumah kan anak kos ceritanya Bang, anak kos. Tapi kan kos di sana pasti yang agak mewah daripada kos-kosan di sini kan pasti. Lumayan Bang, budgetnya juga besar ya. Itu kalau nah ini yang lucu-lucuan dikit. Biasanya ada orang yang bilang sambil menyelam minum air. Kan udah di negara Prancis ya, ada dapat bilik nggak? Atau ada kenalan bilik lagi dekat gitu atau gimana? Kalau kenalan ada, teman dekat ada, tapi bukan teman dekat dalam artian teman dekat untuk berromansa tidak. Tidak, karena memang di sini fokus ya untuk fokus kuliah pada saat itu. Oke. Nah, kalau waktu di Prancis itu ada nggak pengalaman yang paling unik di masih ingat sampai sekarang? Pengalaman unik itu banyak sekali karena kan 5 bulan itu bukan waktu yang sebentar kan di sana. Nah, 5 bulan. Tapi yang paling diingat itu adalah momen hari pertama belanja. Hari pertama belanja. Jadi kan waktu itu kita datang hari pertama kayak istirahat kan. Terus kan belum ada apa-apa kan. Jadi harus beli segala panci dan alat-alat dapur lah ibaratnya. Nah kemudian memutuskan aja untuk pergi belanja ke salah satu supermarket besar di sana lumayan besar. Jadi pergi ke sana belanja. Tahunnya udah selesai belanja, udah pulang ke tempat penginapannya. Taunya HP ketinggalan.
ketinggalan. HP ketinggalan bang. Jadi dinyatakan udah sampai di apartemen gitu. Iya udah di apartemen baru ingat oh iya HP ketinggalan gitu kan. Terus pusing kan karena ya kita gimana cara dapatkan HP-nya ketinggalan, belum tentu HP-nya selamat gitu kan, karena ketinggalannya bukan ketinggalan di kasir yang ibaratnya oke kasirnya bisa amankan gitu kan, itu di tempat buah-buahan, sayur-sayuran yang entah siapa bisa ngambil gitu kan. Nah itu gimana cara dapatkan lagi tuh? Cara dapatkannya lagi cari tahu, cari kenalan mahasiswa Indonesia biar mudah komunikasi kan Bang. Yang pasti bahasa Perancis karena waktu itu ini baru hari pertama datang dan belum terlalu fasih bahasa Perancisnya. Pada saat itu datang ke kakaknya kan, ke mbaknya bilang kak HP ku ketinggalan di supermarket gimana nih gitu kan. Terus akhirnya ya kakaknya lah yang bawa ke supermarketnya, terus jelaskan ke orang di sana dan akhirnya balik HP-nya. Tapi dapat kan? Dapat, karena ada juga nih bang teman Ginti nih HP-nya itu kecopet di tram, jadi kayak ada metro, ya. Kecopet nggak balik. Nggak balik. Tapi kalau ini ketinggalan. Dan masih ingat tinggalnya di mana? Oke, berarti itu yang paling diingat lah sampai sekarang ya. Kalau di Indonesia atau di Pontianak ya udah hilang. Oke. Tapi sebenarnya sama aja sih, sama potensi hilang, cuma memang itu masih rezekinya lah. Nah kalau kita udah tinggalin dulu nih, udah selesai dengan Prancisnya. Katanya ini apa namanya pernah jadi gawe darah gawe daya. Itu tahun berapa? 2019. Banyak lagi kompetisi yang ini diikuti apa aja? Kalau untuk kompetisi di dunia pageant itu cuma 2. Darah Gawai itu kompetisi pertama tahun 2019. Nah, habis dari Darah Gawai itu lanjut lagi ke Putri Pariwisata Nusantara tahun 2019 juga. Cuman kan bedanya kalau Darah Gawai itu dia cuma di provinsi. Nah, kalau Pariwisata Nusantara itu lanjut ke nasional. Nah, kalau di Darah Gawai Daya itu ini katanya dapat juara 1 ya? Iya. Wow. Ini orangnya top banget, dapat juaranya banyak banget. Gimana tuh waktu perjalanannya mau dapat juara 1 Darah Gawai Daya itu gimana? Sebenarnya nggak ada kepikiran sih, karena kan ibaratnya Darah Gawai itu pageant pertama kali gitu kan, ibaratnya pageant pertama, dan ketika masuk di situ memang ada keinginan untuk pengen dapat juara gitu kan. Cuman kan tetap mikir oh ini pengalaman pertama gitu kan, apa dia bisa ya, mana ngelihat lawan-lawan yang lain tuh cantik banyak tuh kan. Iya. Banyak cantik dan ini kan. Dan mereka juga udah lewat seleksi di kabupaten masing-masing, sementara Ginti ini waktu itu mewakili Sanggar gitu kan, jadi langsung ikut di provinsinya tanpa melalui seleksi kabupaten. Oh iya, kalau di Darah Gawai Daya itu kan dia bisa mewakili 2 kabupaten provinsi, kota dan kabupaten, dan juga Sanggar. Tapi ini sendiri dari Sanggar dan syukur juga bisa lolos ke tahap selanjutnya. Itu gimana? Dari berapa puluh peserta ini bisa lolos gitu? Perjalanannya panjang atau enggak? Perjalanannya lumayan panjang karena kita karantina waktu itu hampir seminggu bang. Hampir seminggu kita karantina. Dan karantinanya itu uniknya adalah kita bukan karantina yang tinggal stay di satu lokasi, tapi kita karantinanya waktu itu pulang pergi. Jadi pagi hari sekali kita pergi ke tempat karantinanya, kemudian malamnya kita pulang lagi ke rumah, dan kayak gitu terus selama hampir seminggu. Seminggu bolak-balik. Itu yang dilakukan apa aja di karantina? Yang dilakukan di karantina itu ada pembekalan, jadi ada pembekalan tentang apa sih budaya Daya, kemudian juga ada pembekalan tentang pariwisata pada saat itu. Nah, kemudian ada juga beberapa pembekalan lainnya tentang public speaking, kemudian table manner, kemudian juga ada cara merias wajah, iklan. Nah, biasanya setiap peserta itu kan ada uji bakat. Iya. Nah, mau tahu dong bakat pas waktu uji bakat itu Ginti nunjukin bakat apa sih? Kalau pas Darah Gawai Ginti nari.
pandai nari ya. Lumayan. Kalau kita di studio mungkin kita udah nari sama ini. Iya, kan ini tempat ramah. Ini kan di ngopi ya, jadi nggak bisa nari. Nah, kalau di Gawai Daya itu juara 1 2019 ya. Setelah itu masih pengen lagi ikut Putri Pariwisata ya. Sebenarnya bukan pengen juga sih Bang. Awalnya itu diminta untuk ikut. Diminta untuk ikut sama mentor gitu. Sama mentor dibilang mungkin lanjut lagi ikut nasional. Cuman kan waktu itu Gintini masih kepikiran emang bisa ya. Soalnya kan udah menang di daerah Gawai Kalbar kan. Nah itu juga lumayan berguna tuh Gintini gimana. Sampai akhirnya Gintini kontak lah sama yang punya yayasan gitu kan. Apakah bisa? Ternyata bisa. Karena apa? Karena Putri Pariwisata Nusantara ini kan ada tingkat nasionalnya gitu. Jadi kan itu juga menjadi salah satu wadah untuk mempromosikan daerah Gawai ke tingkat nasional. Jadi bisa boleh. Dengan berarti support yang paling banyak itu dari mentor ini. Dari mentor benar-benar. Kalau diri sendiri masih ragu mau ikut atau enggak gitu ya? Iya benar. Jadi terkadang mungkin kita punya kemampuan, tapi kita tetap perlu orang lain untuk menunjukkan apa sih kemampuan kita. Berarti mensupport dan mendukung kita lah. Karena penilaian juga dari orang lain, bukan dari kita sendiri. Nah, waktu ikut Putri Duta Pariwisata Nusantara ya, itu gimana perjalanannya sampai posisi mana? Itu juga terpilih sebagai pemenang lagi. Pemenang di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, terus berangkat ke nasional. Waktu di Kalimantan Barat. Oke, Kalimantan Barat. Setelah itu di nasional ya udah tanding dengan beberapa provinsi lainnya dan kemudian hanya mentok di finalis, tapi syukurnya sih Gintini sangat amat bersyukur dapat sekali banyak pengalaman di sana. Jadi ada banyak pengalaman yang bisa didapatkan, terutama untuk koreo, kemudian pengalaman dari orang-orang yang ada di nasional kan mereka lebih banyak pengalamannya. Tapi kalau untuk di Kalimantan Barat sendiri ya juara satunya Gintini dong. Juara satunya gitu. Berarti kalau abang mau tanya tentang pariwisata berarti ke Gintini dong. Bisa Kan? Atau mau minta ajakin wisata-wisata di mana aja bisa kan? Nah, kan Gintini ini sebagai Duta Pariwisata Nusantara Kalimantan Barat ya. Kan banyak yang pengen jadi duta juga seperti Gintini. Bisa dapat juara 1, bisa berangkat kemana-mana. Itu tugasnya apa sih kalau udah jadi duta pariwisata? Kalau untuk tugas yang pastinya kita menjalankan kewajiban dari yang punya kompetisi, yaitu kalau kita kan menaunginya adalah Dinas Pariwisata. Dinas dan Kementerian Pariwisata ya. Jadi mereka yang biasanya memberikan kita agenda tentang apa sih kegiatan yang harus kita hadiri, apa sih kegiatan yang harus melibatkan kita. Tapi nggak cuma itu Bang, itu kan tugas secara formalnya. Ada juga tugas beban tanggung jawab kita secara pribadi. Sebagai seorang duta, tentunya kita menjadi ambasador untuk suatu wilayah, apalagi Kalbar. Tentunya ini juga jadi tanggung jawab ini untuk menggali apa sih potensi wisata yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian gimana sih cara mempromosikannya? Kemudian gimana caranya biar agenda-agenda yang udah dicanangkan sama pemerintah Kalimantan Barat ini bisa tersalurkan sama masyarakat. Jadi masyarakat tahu, oh ternyata ada kegiatan ini loh. Kan itu juga perlu fasilitas dari. Berarti dengan kata lain Gintini ini ikut mensosialisasikan program dari pemerintah, khususnya di bidang pariwisata ya. Banyak juga yang belum paham tuh caranya, apakah Gintini selalu ke kantor pariwisata ataupun Gintini langsung terjun ke tempat wisata, gimana tuh? Yang sering Gintini lakukan sebelum wabah ini apa aja? Kalau sebelum wabah itu biasanya Gintini pergi ke tempat wisata, eksplor tempat wisata. Cuman sekali lagi ada tanggung jawab lain juga kan di sini, harus stay di Pontianak, belum bisa ke daerah dulu ibaratnya, masih harus ada kerjaan juga di sini. Jadi cari yang dekat-dekat dulu, apa sih yang bisa dieksplor di Pontianak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ikut beberapa kegiatan yang udah ada, menghadiri pemilihan duta-duta misalnya. Kan di situ juga kita kenalan sama duta-duta lain, bangun relasi. Yang penting bukan duta sampo lain kan? Oke. Nah,
Oke, kan Gintini ini Duta Pariwisata Nusantara Kalimantan Barat 2019. Ini kan 2020 nih, udah mau habis masa jabatannya sebagai duta kan. Kira-kira ada lagi nggak target kedepannya mau capai ini, capai itu? Kalau untuk target, sebenarnya fokus utamanya adalah merealisasikan apa yang sebenarnya menjadi mimpi dan harapan ini ketika terjun di dunia ambasador ini, dunia kedutaan ya sebenarnya. Yaitu kan pengennya adalah bisa membuat suatu destinasi ataupun produk lokal ini terkenal. Nah, salah satunya yang lagi Gintini kembangkan sekarang itu Gintini bangun suatu usaha untuk memfasilitasi wirausahawan yang kurang terekspos seperti UMKM ya, industri gitu ya. Cuman ini lebih ke yang personal. Personal? Iya, personal. Berarti bisa dikatakan industri rumah tangga ya? Iya, industri rumah tangga. Kayak ibu-ibu. Iya, ibu-ibu yang punya produk mau menjual suatu barang, tapi kan mereka juga butuh fasilitas nih. Mereka butuh dikenal sama masyarakat. Mereka butuh juga saran dan masukan. Nah, itu yang kita kerjakan sekarang. Kalau rencana ke depan mungkin ini ada lagi nggak ini kompetisi yang ingin diikuti? Kalau untuk kompetisi dalam dunia pageant itu masih ada. Cuma Gintini juga nggak terlalu terfokus ke dunia pageantnya karena kan umur juga udah mau expire nih Bang. Iya, karena kan umur pageant itu rata-rata 26 tahun. Sementara umur Gintini sekarang udah 24 hampir 25 nih kan. Kayak 20-an ya? Oke, jadi udah membatasi? Bukan membatasi sih, tapi nanti lihat ke depan lah kompetisi apa yang bisa Gintini ikuti. Harapannya sih bisa lebih luas lagi, hanya mewakili Kalbar di tingkat nasional, tapi harapannya juga bisa ke tingkat internasional. Amin. Amin. Semoga tercapai ya apa yang diinginkan. Karena kalau kita udah semangat pasti bisa. Boleh sedikit motivasi dong untuk sahabat-sahabat kreatif yang ada di yang nonton ini nanti. Apa sih motivasi dari Gintini bisa dibagikan ke mereka? Siap. Jadi untuk semua sahabat kreatif, untuk kalian ya apapun itu, kalian harus cari tahu kalian mau mengembangkan potensi kalian itu di bidang apa. Tidak harus di dunia pageant, kalian bisa kembangkan. Misalnya kalian suka fotografi, ya udah kembangkan dunia fotografi kalian. Atau misalnya kalian suka editing, video editing, misalnya kan ya udah kembangkan gitu. Apapun itu yang bisa berdampak positif untuk masyarakat, kembangkanlah itu. Nah, cuman beberapa kendala yang biasanya dialami sama anak muda, terutama banyak nih, kadang ada anak muda yang DM, Kak pengen ikut pageant tapi aku malu gitu kan. Nah, sebenarnya itu juga malu itu wajar, semua orang pasti malu. Dan kami Gintini juga pernah merasakan hal yang sama, minder gitu kan. Cuman balik lagi ke motivasi kita apa? Motivasi kita untuk melayani masyarakat, ya udah jalankan itu, jalankan itu. Kemudian selanjutnya fokus sama tujuan. Jadi jangan terlalu fokus sama kekurangan diri, karena kekurangan diri itu bisa kalian eksplor asal kalian mau belajar. Harapannya bisa mencapai tujuannya sendiri. Iya. Kalau untuk harapan ke depan di sini seperti apa sih? Kita mau tahu nih, atau apakah A, B, C, D harapannya, kan kita mau tahu juga nih, sudah dapat targetnya, prestasinya juga sudah dapat. Terus harapan ke depan apa lagi? Harapan ke depan yang utama dan terutama bisa lulus tepat waktu ya. Iya. Tepat waktu. Jangan ikut presenternya sama kameramennya juga. Kayaknya agak lebih dari waktu ya. Oke. Itu yang pertama, lulus kuliah. Terus yang kedua, bisa punya usaha sendiri. Bisa punya usaha sendiri, terus kemudian bisa juga terus menginspirasi anak-anak muda untuk tidak takut dengan kekurangan yang mereka punya. Karena kekurangan kita sendiri yang tahu kekurangan kita di mana, tapi jadikan kekurangan itu sebagai jembatan untuk mencapai kelebihan. Gimana sih menurut Gintini acara ngopi ini hari ini? Acara ngopi hari ini asik banget sih Bang. Ngobrol banyak sih hal yang mungkin tidak bisa terceritakan secara jelas ataupun gamblang gitu kan, karena untuk tahu sebuah proses itu kan panjang. Iya betul. Nah, tapi bisa ngobrol di sini, bisa sedikit berbagi di kalian, senang sekali rasanya. Nah, untuk kalian mungkin yang ingin tahu lebih lanjut bisa juga nanti kontak di sini.
Baik, nah kita saat ini sedang bersama Duta Pariwisata Nusantara Kalimantan Barat 2019. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu apa aja kegiatannya yang mungkin kita belum sempat bahas di sini, mau tahu lebih dalam mungkin bisa langsung kontak ke link ini ya. Siap nggak dikontakin nanti? Siap. Mereka minta nomor WA atau apa, ngajak ketemuan gimana? Siap nggak tuh? Kalau untuk ngajak minta nomor WA, kalau memang untuk urusan pekerjaan ataupun memang fokus untuk ke organisasi itu bisa. Tapi kalau misalnya mau chat apapun itu bisa DM. Oke, berarti selagi itu positif masih welcome ya. Oke. Terima kasih nih untuk ini udah mau datang ke sini, udah ngopi sama-sama, udah ngabisin waktu ngobrolin prestasi dan inspirasi. Semoga apa yang sudah kita raih bisa menjadi inspirasi ke teman-teman yang lain. Tiru yang baik. Iya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Juga terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah memberikan supportnya kepada kami. Ada Imis Kosmetik juga, ada Cinta Lawat, brand baju dari Pontianak, terus ada YMS Shop, ada juga makeup artist dari Penta ya, Penta. Dan tak lupa yang punya tempat ini 101 Cafe House. Terima kasih.